Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharul Wahidul Rahman yang pada video kali ini akan menjelaskan tentang proyek yang saya rancang dan realisasikan dalam satu semester perkuliahan di Politeknik Negeri Bandung. Namanya adalah Sistem Monitoring Sistem Monitoring Tangki Heater berbasis HMI SCADA. Jadi sistem ini bisa apa sih? Jadi alat ini atau sistem ini nanti bisa terhubung dengan komputer dan kita bisa memantau suhu dan dapat mengendalikannya secara real time lewat komputer. Penasaran? Ikuti terus videonya. Baik, selanjutnya akan saya paparkan tentang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem monitoring suhu heater berbasis dengan HMI SCADA. Nah, yang pertama kali ini adalah diagram blok dari sistemnya. Diagram blok ini pada sistem ini kotak utama yang digunakan atau microcontroller yang digunakan merupakan Arduino Uno. Nah, input dari microcontroller ini ada dua, sensor arus dan sensor suhu. Karena ini merupakan monitoring suhu, jadi sensor utama merupakan sensor suhu MLX 90614. Kenapa dipilih sensor suhu MLX 90614? Karena pertama, sensor suhu MLX 90614 merupakan sensor kontakless yang dapat mengukur temperatur objek di depannya tanpa harus bersentuhan menggunakan sinyal inframerah. Ini memberikan keuntungan, jadi sensornya tidak perlu berkontak langsung dengan heaternya dan dapat memanjangkan umur si sensor dibanding dengan LM35 maupun termokokal yang harus berkontak langsung dengan tangki pemanasnya kalau kita menggunakannya. Lalu di sini ada sensor arus yang digunakan adalah ACS712. ACS712 ini merupakan sensor arus AC yang memiliki range pengukuran dari 0 ampere sampai maksimum 5 ampere. Nah, gunanya sensor arus di sini adalah untuk mengetahui bahwa si aktuator benar-benar hidup saat dihidupkan di HMI SCADA. Nah, jadi kita akan mengetahui apakah aktuator itu hidup atau aktuator rusak karena tidak ada arus yang mengalir di aktuatornya. Seperti itu. Lanjut, microcontroller akan berhubungan dengan PC dan HMI secara timbal balik. Microcontroller Arduino Uno akan mengirimkan data ke PC dan PC pun akan mengirimkan perintah ke microcontroller Arduino Uno untuk perintah yang dilaksanakan. Seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan dua driver yaitu modul relay dan L298L. Modul relay ini untuk mendrive aktuator elemen pemanas karena elemen pemanas ini menggunakan tegangan AC. Sedangkan driver L298N ini merupakan edge bridge yang dapat mengatur arah putaran motor dan kecepatan motor menggunakan sinyal PWM untuk kecepatannya. Nah, untuk aktuator menggunakan pompa kan merupakan salah satu jenis motor ya. Jadi di drive menggunakan L298N. Berikut dari diagram elektroniknya, dari sirkuit elektroniknya. Kita bisa lihat di sini ada microcontroller Arduino Uno. Ini ada MLX dihubungkan dengan pin SCL dan SDA karena menggunakan protokol serial untuk berhubungan dengan Arduino Uno. Di sini ada relay, solid state relay. Di sini pun ada sensor ACS712 yang mengukur arus dari si elemen pemanas pada heater. Di sini adalah saklar untuk saklar maintenance. Ini ada driver L298N yang langsung terhubung dengan 12 volt DC. Dan ini motor untuk merepresentasikan si pompanya.
Nah, lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu state flow diagram. Nah, tadi sudah jelaskan tentang diagram elektroniknya, diagram hardware-nya menggunakan blok diagram dan menggunakan rangkaian elektronikanya. Nah, sekarang kita akan melihat ke HMI-nya, alur HMI-nya menggunakan state flow diagram. Nah, state flow diagram ini terbagi dalam beberapa state dari HMI. User akan masuk ke state tersebut jika memenuhi syarat yang ada pada di garisnya ini. Nah, kita langsung saja, saat kita masuk ke start dan satu, kita akan masuk ke main login. Nah, pada main login ini yang dilakukan adalah login ya, login. Nah, akan tetapi pada main login, jika ingin masuk ke halaman utama HMI, haruslah administrator. Jika user yang masuk bukan administrator, maka tidak bisa masuk. Maka dari itu operator yang harus masuk adalah administrator. Jika operator ini merupakan tag name dari user yang masuk, bukanlah administrator, maka dia akan terus loop di main login. Nah, di sini ada state layer administrator. State layer administrator ini bercabang ke beberapa state seperti configure user, start, stop, enable ini juga merupakan jendela. Yang kotak ini jendela ya. Bisa ada state standby login, pada layer operator, change password, shutdown, dan alarm. Nah, masuk ke configure user. Configure user ini berfungsi untuk mengkonfigurasi atau mengatur user yang terdaftar di HMI. Jika tag name user administrator akan masuk ke state configure user jika tag name configure user sama dengan 1. Kita lanjut ke start, stop, dan enable. Jika mandatory user pada administrator bisa masuk ke layer start, stop, enable jika mandatory sama dengan 1, tag name mandatory sama dengan 1, dan tag name maintenance sama dengan 0, dia bisa masuk ke layer start, stop, enable. Start, stop, enable pada ini bisa masuk start, stop, atau mendisablekan start, stop dengan jika maintenance sama dengan 1 dan mandatory 0, dan kembali lagi jika mandatory 1 sama dengan maintenance 0 dan maintenance 0. Lanjut ke state standby login. Standby login berfungsi untuk mengganti user. Jika ingin diganti user, jika ada user lain yang ingin menggunakan HMI sekadar selain administrator, nanti ada user operator di sini. Jika log off sama dengan 1, maka masuk standby login, dan jika tag name $operator sama dengan operator, maka masuk ke layer operator. Begitu juga sebaliknya, jika layer operator ingin berganti user lagi menjadi administrator, maka harus tag name log off sama dengan 1, lalu masuk ke standby login, lalu login lagi dengan tag name $operator sama dengan administrator. Nah, lanjut ke state change password. Masuk ke state change password jika tag name $change password sama dengan 1 ya. Gunanya untuk change passwordnya adalah untuk mengganti password ya, mengganti password. Lanjut ke shutdown. Shutdown ini berguna untuk mematikan HMI ya, men-shutdown HMI jika tag name shutdown sama dengan 1 ya. Setelah shutdown tag name pun HMI pun selesai. Nah, pada administrator, jika alarm berbunyi, maka tag name alarm sama dengan 1 dan masuk ke jendela alarm. Seperti itu. Pertama kita bahas di jendela layar administrator, window layar administrator. Nah, pada administrator bisa bisa memasuki step BFD, loop diagram, PNID, dan PFD jika memenuhi step di sini sebenarnya PNID sama dengan 1, PFD sini tag name-nya sama dengan 1 ya. Intinya si administrator bisa melihat PFD, loop diagram, dan PNID jika memenuhi syarat seperti tag name-nya. Tag name-nya memenuhi syarat seperti PFD sama dengan 1, PFD sama dengan 1 seperti itu. Lanjut ke layer operator, sama seperti layar administrator, hanya saja di operator dia tidak bisa men-shutdown.
Lanjut ke alarm. Nah, alarm ini merupakan sesuatu yang penting pada HMI sepeda ini. Jadi pada sistem ini digunakan alarm high dan low. High pertama, puncak pertama akan puncak pertama berada pada 50 derajat Celcius dan puncak paling tinggi pada 55 derajat Celcius. Jika sudah melebihi 55 derajat Celcius, maka itu sudah danger. Lalu batas bawahnya diambil 20 derajat Celcius dan batas paling bawah diambil 10 derajat Celcius. Jika tangki heater melewati 10 derajat Celcius, itu sudah masuk ke danger. Seperti itu. Ini kurang lebih state-nya jika suhu heater berada dari 55 sampai 50 derajat atau antara 10 derajat sampai 20 derajat, maka lampu yang seperti tadi dikatakan itu merupakan state warning ya. Lanjut, kalau misalnya dia lebih masuk ke jika suhu heaternya melebihi 55 derajat atau kurang dari 10 derajat, maka masuk ke state danger. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sequential table. Sequential table ini memetakan output jika dimasukkan input. Nah, kita lihat ini pertama, di step pertama, jika tombol mandatory tidak ditekan, tidak ditekan ya N, maka button heater akan disable dalam artian heater tidak bisa dinyalakan. Seperti itu. Nah, jika tombol mandatory ditekan atau tombol mandatory Y berarti ditekan dan N tidak ditekan. Saat tombol mandatory ditekan, maka pompa akan aktif dan button heater yang disable akan menjadi enable. Nah, pompa akan aktif sampai dengan si tangki heater penuh, seperti itu. Lalu ke step ketiga, saat tombol mandatory tombol heater ditekan, maka akan ada output heater dan penyebabnya akan ada sinyal pantul dari heater, seperti itu, dan indikator pun menyala. Lanjut, jika tombol heater ditekan no, maka sinyal pantul heater tidak aktif lagi, output heater tidak aktif lagi, dan indikator heater pun mati. Lanjut, jika saklar maintenance ditekan, maka button heater akan kembali disable dan indikator maintenance akan menyala. Jika saklar maintenance dimatikan, maka button heater pun akan enable lagi dan indikator maintenance mati. Dan saat yang step ketujuh, saat tombol mandatory dimatikan, maka pompa pun akan mati dan disable button heater pun aktif lagi atau button heater tidak bisa ditekan lagi. Nah, untuk mengakali bagaimana sih caranya mengetahui si tangki ini sudah penuh atau belum. Nah, untuk mengakalinya digunakan dua buah kabel yang masing-masing salah satunya terhubung ke 5 volt dan salah satu lagi terhubung ke yang satu kabel lagi terhubung ke salah satu GPIO dari Arduino Uno. Nah, kita tahu bahwasannya air adalah konduktif. Dengan begitu, jika air mengenai dua kabel ini, maka akan ada arus yang mengalir di dua kabel ini. Dengan begitu bisa menjadi tanda bahwa bisa menjadi tanda bahwa si air sudah mencapai si dua kabel ini. Dan jika dua kabel ini diletakkan di heater paling atas, berarti bisa menandakan bahwa heater sudah penuh terisi dengan air. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke block flow diagram. Block flow diagram ini menggambarkan sistem secara keseluruhan dipandang dari si objeknya masuk kemana dan kemana, seperti itu. Nah, pertama kali objek disimpan di reservoir air lalu ditarik ke tangki heater lalu ke outletnya. Nah,
ditariknya menggunakan apa, heaternya seperti apa, belum dijelaskan di sini. Nah, selanjutnya adalah dijelaskan PFID atau jadi bagaimana si objek yang pada sistem ini merupakan air diproses. Nah, tadi kita lihat bahwasannya di BFD disimpan di reservoir air. Nah, reservoir air itu merepresentasikan sebuah, atau pada PFD ini diganti sebagai sebuah tangki yang menyimpan air. Nah, tadi kan di BFD ditarik ke heater ya, ditarik ke tangki heater. Nah, ditarik ke tangki heater di sini menggunakan sebuah pompa dan lalu dimasukkan ke tangki heaternya. Di sini heater. Nah, selanjutnya adalah piping and instrumentation diagram. Jadi piping and instrumentation diagram ini menjelaskan lebih lengkap ada apa tentang PFD ditambah instrumentasi yang digunakan untuk mengambil atau mengirimkan data dari pengontrol ke plannya. Nah, pengontrolnya tadi PC menggunakan HMI, mengirimkan perintah diterjemahkan ke differential transmitter jika ada perubahan dari sinyal sebelumnya, dan dengan sinyal masukan maka differential transmitter akan meneruskan sinyal yang baru ke salah satu aktuator, apakah di heater ataukah di pumpnya. Nah, di sini pun ada TT. TT merupakan singkatan dari temperatur transmitter yang tanda kutip merupakan mentransmisi si temperatur pada tangki heaternya. Nah, temperatur transmitter ini masuk ke differential transmitter juga untuk apakah ada perubahan dari sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi nilai perubahannya nanti akan dibaca di personal komputer seperti itu. Nah, lanjut, di sini ada loop diagram. Loop diagram menceritakan tentang hubungan hardware di lapangan dengan di panel dalam ruangan, lebih seperti itu. Nah, pada equipment di lapangan terdapat heater dan terdapat MLX 90H614 ini yang tadi ya, MLX 90H614 ini adalah sensor suhu menggunakan infrared masuk ke Arduino di pin SCL dan STA, karena MLX 90H14 ini menggunakan komunikasi serial, protokol serial, dan masuk GND 5V masuk ke GND dan 5V. Nah, untuk tadi sebenarnya mengendalikan heater digunakan sebuah relay 5V ya. 5V masuk ke salah satu pin GPIO Arduino Uno. Pada di sini dimasukkan ke GPIO 4 ya. GPIO 4 untuk mengaktifkan, atau jika ingin relay aktif maka GPIO 4 harus berpindah 1, jika ingin mati maka GPIO 4 harus berlogic 0. Saat GPIO berlogic 1 maka relay dari normally open ke COM-nya akan terhubung. Sebaliknya jika GPIO 4 ini bernilai 0 maka NO dan COM-nya akan terputus seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan heater menggunakan kendali on off dengan relay ini seperti itu. Di sini ada microcontroller yang digunakan untuk menghubungkan front panel dengan junction dan di equipment di lapangan seperti itu, menggunakan Arduino Uno microcontrollernya. Selanjutnya di sini ada pompa, loop diagram pompa. Nah, pompa ini dikendalikan menggunakan driver L298N, yang dimana in1 dan in2 ini mengendalikan arah si motornya, arah si pompa seperti itu. In1 mengendalikan out1 dan in2 mengendalikan out2. Jika in1 sama dengan 1, in2 sama dengan 0, maka motor akan mengalir berputar dari output 1 ke output 2. Sebaliknya, jika in2 sama dengan 1 dan in1 sama dengan 0, maka motor akan berputar ke output 2 dari output 2 ke output 1. Nah, enable E di sini digunakan untuk mengirimkan sinyal kecepatan ke motornya
seperti itu jika ingin menggunakan sinyal PWM. Nah, perlu diketahui ya, di pin 3 Arduino Uno bisa digunakan untuk mengirim sinyal PWM. Mengirim sinyal PWM seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke HMI, sistem monitoring suhu tangki heater berbasis SCADA. Oh ya, perlu diketahui HMI merupakan singkatan dari Human to Machine Interface, dari mana dengan HMI ini kita bisa berkomunikasi atau memberi perintah kepada mesin, dan mesin pun akan mengembalikan informasi yang ada saat real time ini, apa yang sedang dikerjakan mesin di HMI ini, seperti itu. Nah, di sini ada login-nya login window. Nah, perlu diketahui untuk memulai sesi ini, untuk memulai sesi masuk ke HMI-nya, haruslah administrator yang memulai. Tidak boleh user lain yang memulai, harus administrator. Jadi seperti karena di sini kita ada 3 user, yaitu administrator, operator, dan guest, maka yang bisa masuk hanyalah administrator. Yuk, kita coba untuk masuk sebagai operator. Yap, tidak bisa. Anda harus login sebagai administrator untuk memulai. Kita login sebagai guest. Tidak bisa, Anda harus login sebagai administrator untuk memulai. Maka dari itu, yuk kita login sebagai administrator. Baik. Nah, di sini kita masuk ke tampilan utama dari HMI-nya. Nah, perlu diketahui di sini ada beberapa window ya untuk window ini di dalam halaman utama HMI-nya. Nah, yuk kita coba. Saya akan menjelaskan satu-satu window-window yang ada di sini. Pertama dari yang kanan atas. Kanan atas di sini merupakan window alarm dan maintenance, di mana window ini berfungsi untuk memberikan sinyal atau memberikan pemberitahuan kepada operator atau kepada orang yang sedang menggunakan HMI bahwa sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang diinginkan di dalam plannya, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ada temperatur trend dan data summary. Maksudnya temperatur trend ini adalah temperatur dari heaternya, dan di sini data summary adalah kita bisa melihat berapa Celsius saat ini temperatur heaternya, dan saat ini temperatur heater merupakan berada di 28 Celsius. Nah, di sini selanjutnya ada window in, di mana dengan window ini kita bisa mengganti user dengan melakukan log off terlebih dahulu. Nanti kita bisa menggantikan user sebagai operator maupun sebagai guest. Di sini ada penghubung database atau SQL connection. Di sini ada navigasi, kita bisa menavigasikan halaman utama ke BFD, block flow diagram, ke PFD, process flow diagram, atau ke PNID, piping and instrumentation diagram, dan ada loop diagram. Nah, masing-masing ini sudah dijelaskan sebelumnya ya tentang PFD, bagaimana PFD dari plan ini, PFD, PNID-nya, dan loop diagramnya sudah dijelaskan tadi. Di sini pun ada window start dan stop, di mana window ini berfungsi untuk mengendalikan si plan. Di sini ada mandatory dan plannya sendiri ya, atau aktuatornya, aktuator dari heater. Di sini juga yang terakhir di sini ada window, yaitu sebuah window summary table, di mana jika ada alarm berbunyi maka akan terdaftar di window ini, seperti itu. Yuk, selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke memulai aktuatornya, yaitu heaternya. Pertama, sebelum kita memulai aktuator, kita harus mengklik mandatory dulu. Sebelum kita mengklik mandatory, maka si tombol heater dan tombol acknowledgement tidak bisa ditekan. Seperti itu. Ayo kita mulai tekan tombol mandatory-nya. Nah, saat tombol mandatory ditekan,
tadi ada sedikit delay ya ke OPC nya, maaf. Saat tombol monitor ditekan, lampu dari monitor akan menyala dan pompa pun akan menyala sampai mengisi tangki heater penuh, seperti itu. Pompa akan menyala sampai mengisi tangki heater sampai penuh, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan heater. Kita nyalakan heaternya. Di sini sih nyala, maaf ada sedikit ya. Nah, heaternya sudah menyala dan kita lihat di temperatur trennya sudah mulai naik, sekarang sudah mulai 39 derajat Celcius, 43 derajat Celcius. Oh ya, perlu diketahui alarm ini di temperatur ini saya men-setnya ke high, low dan high, dimana batas temperatur tinggi pertama itu adalah 50 Celcius dan batas paling puncak adalah 55 Celcius. Seperti itu, kita tunggu sampai dia mencapai 50 Celcius. Sudah 50 Celcius, belum di atas ya. Nah, saat sudah mencapai 50 Celcius, kita lihat alarm menyala menandakan bahwa suhu heater sudah melebihi dari 50 derajat Celcius nih. Maka alarm pun akan menyala, tapi hanya baru mengisyaratkan kuning atau caution, belum danger setelah lebih dari 55 derajat Celcius. Kita lihat saat sudah lebih dari 55 derajat Celcius ya, sekarang sudah 57 derajat Celcius dan alarm berubah menjadi merah, yang berarti ini adalah danger. Maka kita harus segera mengklik acknowledgement dan mematikan heater. Tujuannya adalah agar si heater mati dan suhu heater kembali turun, kembali ke suhu normalnya, itu di bawah 50 derajat dan di atas 20 derajat. Seperti itu. Nah, karena ini mungkin heater jadi agak lama ya turunnya. Nah, menunggu itu kita lanjut ke simulasi kerusakan. Nah, simulasi kerusakan ini apa sih? Simulasi kerusakan ini saat kita mengaktifkan aktuator, tapi ternyata aktuator tersebut tidak aktif. Nah, di HMI-nya kita berhasil mengaktifkan aktuator tersebut, tapi ternyata aktuator tersebut nggak aktif. Nah, seperti itu. Nah, untuk simulasi kerusakan, saya akan menekan tombol di sini, tombol simulasi kerusakan. Saat itu, nah, karena simulasi kerusakan sudah ditekan, coba kita nyalakan heater. Kita lihat heater tidak memberikan sinyal balik, atau dalam tanda ini heater tidak memberikan arus, karena yang dideteksi adalah arus. Heater tidak memberikan arus, jadi maka sinyal pantul pun merah. Ini mengindikasikan bahwasannya heater tidak aktif atau terjadi kerusakan pada heater, di mana tidak ada arus yang kembali atau tidak ada arus yang terbaca dan masuk ke microcontroller. Oh, ini suhunya mungkin naik lagi. Nah, selanjutnya adalah karena adanya kerusakan nih, maka kita harus maintenance atau memperbaikinya ya. Saya tekan tombol maintenance pun aktif. Nah, saat maintenance aktif, saya tidak bisa menekan tombol heater, mengaktifkan heater, dan saya juga tidak bisa mengaktifkan saya hanya bisa lakukan adalah
mengaktifkan atau mematikan mandatory, tapi untuk mengaktifkan aktivatornya saya tidak bisa. Baik, lalu akan saya benarkan simulasi kerusakan akan saat saya tekan saya aktifkan simulasi kerusakan. Dapat kita lihat terbaca lagi ada arus yang melewati atau yang mengalir ke heater, sehingga sinyal pantunya pun kita lihat di sini menjadi hijau kembali. Dengan begitu maintenance telah berhasil dan kita matikan maintenance. Dan yang terakhir adalah standby login. Ini saya akan mencoba masuk sebagai operator. Baik, kita sudah masuk sebagai operator. Nah, karena setiap user memiliki security yang berbeda-beda, maka untuk operator sendiri, operator tidak bisa men-shutdown, karena shutdown hanya bisa dilakukan oleh administrator dan konfigurasi user, dan apa yang bisa dilakukan oleh operator hanyalah menyalakan atau mematikan heater, menyalakan atau mematikan mandatory, dan menekan acek alat seperti itu. Selanjutnya adalah coba kita masuk sebagai guest. Saat kita mencoba masuk sebagai guest, maka yang bisa dilakukan guest hanyalah melihat-lihat BFD, PNID, dan loop diagram. Yang hanya dilakukan guest hanyalah seperti itu, tidak bisa lebih dari itu. Baik, tidak bisa mengaktifkan atau mandatory ataupun mengaktifkan ataupun mematikan heater. Just pun tidak bisa melakukan acknowledgement. Kita lihat ini suhu heater sudah sampai 60 derajat, tapi karena kita sekarang login sebagai guest, maka kita tidak bisa melakukan acknowledgement seperti itu, karena mempunyai security point yang berbeda-beda. Karena dari seluruhnya sudah dijelaskan, maka sekarang kita akan masuk sebagai administrator untuk shutdown. Karena nomor apa yang salah? Dan yang terakhir di sini kita akan melihat ke database-nya. Jadi database ini akan merekam seluruh aktivitas si heater saat heater memasuki suhu danger ataupun suhu warning. Jadi saat si heater memasuki suhu 50 derajat sampai dengan 55 derajat, atau heater memasuki 20 derajat
sampai 10 derajat ke bawah, seperti itu. Nah, pertama kita akan mencoba untuk mengkoneksi dengan SQL-nya. Kita lihat connection ID-nya sudah bertambah menjadi 4 dan tidak ada error terdeteksi. Nah, ini mumpung nih ada saat suhu heater di bawah 18 saja tadi ya. Saat 18 saja tadi alarm berbunyi, alarm menjadi kuning karena di bawah 20 derajat. Jadi seharusnya tadi itu terbaca di database. Baik, kita tunggu selanjutnya. Coba kita dinginkan dulu sensor, atau kita panaskan sedikit sensornya sampai dengan nah 18 derajat nih, di bawah 20 derajat. Coba kita cek. Nah, berarti tadi 18 derajat ini sudah direkam di database. Yuk coba kita lihat ke database-nya. Baik, berikut database-nya yang terekam. Tadi kita lihat bahwa si suhu heater yang terbaca tadi sampai dengan 18 derajat saat alarm berbunyi. Baik, lalu saat kita menekan tombol ACK atau acknowledgement, kita menekan tombol acknowledgement saat suhu heater berada di 29 derajat pada saat saat kita menggunakan user administrator. Baik, mungkin sekian untuk hubungan dengan database, dan ini merupakan yang terakhir penjelasan dari proyek sistem monitoring suhu tangki heater berbasis HMI SCADA.